Halo, kembali lagi bersama saya, Putri Nurlita Dewi. Di video kali ini, aku akan bahas 5 soal kimia tentang asam dan basa. Jadi, tonton videonya sampai habis ya, dan selamat menonton. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal, kita akan mengulas terlebih dahulu apa saja rumus-rumus yang ada pada asam dan basa. Pada asam, dibagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Pada asam kuat, untuk menentukan konsentrasi H+-nya, digunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. Sedangkan, pada asam lemah digunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali M. Selanjutnya, untuk menentukan pH dari suatu larutan, pada asam kuat dan asam lemah memiliki rumus yang sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berikutnya pada basa. Basa dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Pada basa kuat, untuk menentukan konsentrasi OH-nya, digunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan B dikali M. Sedangkan, pada basa lemah digunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali M. Selanjutnya, untuk menentukan pH dari suatu larutan pada larutan basa, kita menggunakan rumus pOH terlebih dahulu. Rumus pOH dalam basa kuat dan basa lemah sama, yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah mendapatkan pOH-nya, kita dapat mencari pH-nya dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan soal. Are you ready? Go! Soal nomor 1. Untuk membuat larutan asam nitrat HNO3 dengan pH 1,5 sebanyak 2 liter, berapa mili larutan asam nitrat 90% W/W dengan massa jenis 1,5 gram per mili yang harus dipipet, dan MR HNO3 yang sudah diketahui yaitu 63 SMA. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu apa yang sudah diketahui, yaitu ada pH 1,5. Kemudian ada larutan yang akan dibuat sebanyak 2 liter. Jadi V2-nya adalah 2 liter. Kita konversikan menjadi mili, jadi 2000 ml. Kemudian ada persen massa sebesar 90% W/W dengan massa jenis 1,5 gram per mili. Dan MR HNO3 yaitu 63 SMA. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa soal ini mengarah kepada rumus pengenceran, dan yang ditanyakan adalah V1-nya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus pengenceran, kita harus mencari terlebih dahulu M1 dan M2-nya. Bagaimana cara mencari M1-nya? Jadi, untuk mencari M1-nya atau molaritas asam nitrat yang akan dipipet, kita menggunakan rumus M sama dengan 1000 dikali massa jenis dibagi MR. Lalu, dari yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, M sama dengan 1000 dikali massa jenisnya, yaitu 1,5, dikali persen massanya 90% dibagi MR HNO3 yaitu 63. Untuk menghitung cepatnya, persen kita coret dengan 1000, jadi tinggal 10. 10 dikali 1,5 dikali 90. Didapatkan hasil 1350 dibagi 63. Jadi, didapatkan M1-nya yaitu 21,42 M. Sekarang kita mencari molaritas HNO3 yang akan dibuat atau M2-nya. Kita menggunakan rumus pH karena dari yang kita ketahui pada soal, larutan HNO3 merupakan larutan asam kuat dengan pH 1,5. Sehingga kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi, pH yaitu 1,5 sama dengan min log konsentrasi H+.
Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 1,5. Kenapa kok menjadi pangkat? Karena salah satu sifat logaritma yaitu bilangan pokok yang menjadi bentuk log akan berubah menjadi pangkat. Sehingga 1,5 berubah menjadi 10 pangkat min dan didapatkan hasil konsentrasi H+ atau M2-nya yaitu 0,03 M. Sekarang, karena kita sudah mendapatkan M1, M2, dan V2-nya, maka kita dapat mencari V1-nya, atau volume asam nitrat yang akan kita pipet. Jadi, rumusnya yaitu V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1. Lalu, kita masukkan ke dalam rumus. M2 yaitu 0,03 dikali V2-nya 2000 dibagi M1-nya yaitu 21,42. 0,03 dikali 2000 hasilnya 60 dibagi 21,42 dan didapatkan hasil 2,8 mili. Sehingga volume larutan asam nitrat 90% yang dipipet adalah sebanyak 2,8 ml. Langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Untuk membuat larutan NaOH dengan pH 10 sebanyak 500 ml, berapa mili larutan Sorensen 50% W per W dengan massa jenis 1,54 gram per mili yang harus dipipet? Dan MR NaOH yang sudah diketahui yaitu 40 SMA. Sama seperti tadi, pertama-tama kita tulis dulu apa yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama ada pH 10, V2-nya 500 mili. Dari larutan Sorensen, apa itu larutan Sorensen? Larutan Sorensen adalah larutan jenuh NaOH yang memiliki persen massa 50% W per W. Memiliki massa jenis 1,54 gram per mili dan MR NaOH yaitu 40 SMA. Cara menjawab soal ini dengan soal sebelumnya hampir sama, tetapi yang berbeda bagian rumus pH-nya, karena pada larutan ini termasuk dalam larutan basa, sehingga rumus pH yang digunakan adalah pH sama dengan 14 dikurang pOH. pH yaitu 10 sama dengan 14 dikurang pOH. pOH sama dengan 14 dikurang 10. Dan didapatkan hasil pOH sama dengan 4. Setelah kita mendapatkan pOH-nya, kita lanjut mencari konsentrasi OH-nya. Dengan rumus, pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH-nya 4 sama dengan min log konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Didapatkan hasil konsentrasi OH- atau M2-nya adalah 0,0001 M. Kemudian, kita lanjut mencari M1-nya dengan rumus M sama dengan 1000 dikali massa jenis dikali persen massa dibagi MR. M sama dengan 1000 dikali massa jenis yaitu 1,54 dikali persen massa yaitu 50% dibagi MR NaOH yaitu 40. Persen dicoret dengan 1000 sisa 10 dikali 1,54 dikali 50 dibagi 40. Didapatkan hasil M1-nya yaitu 19,25 M. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus pengenceran. Karena yang ditanyakan adalah V1, maka rumusnya adalah V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1. M2 yaitu 0,0001 dikali V2 yaitu 500 dibagi dengan M1 yaitu 19,25. 0,0001 dikali 500 hasilnya 0,05 dibagi dengan 19,25 dan didapatkan hasil 0,0025 mili. Sehingga volume larutan Sorensen 50% yang dipipet adalah sebanyak 0,0025 ml. Pada soal berikutnya akan membahas asam lemah. Soal nomor 3.
Untuk membuat larutan asam etanoat CH3COOH dengan pH 2,5 sebanyak 500 ml, berapa mili asam etanoat glasial 100% W/W dengan massa jenis 1,049 gram per mili. Dengan MR CH3COOH yaitu 60 SMA. Dan diketahui Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu apa yang sudah diketahui dari soal. Diketahui pH larutan asam etanoat yang akan dibuat adalah 2,5. V2-nya adalah 500 ml. Asam etanoat glasial memiliki persen massa 100% W/W dengan massa jenis 1,049 gram per mili. MrCH3COOH adalah 60 SMA dan Ka adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Jika pada soal diketahui Ka, itu artinya larutan tersebut adalah larutan asam lemah. Sehingga nanti kita akan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali M CH3COOH. Tetapi kita harus mencari konsentrasi H+ terlebih dahulu. Dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH yaitu 2,5 sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2,5. Dan didapatkan hasil konsentrasi H+ yaitu 0,003 M. Dan kita konversikan menjadi 3 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus asam lemah. Karena yang kita cari adalah M2 atau MCH3COOH, maka rumusnya adalah M sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagi Ka. Konsentrasi H+ yaitu 3 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan dibagi 2 dikali 10 pangkat min 5. 3 dikuadratkan menjadi 9. 10 pangkat min 3 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 6 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 5. 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. 10 pangkat min 5 naik ke atas sehingga menjadi positif. 10 pangkat min 6 ditambah 10 pangkat 5 hasilnya 10 pangkat min 1. Jadi M2 adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 1. Kita konversikan menjadi 0,45 M. Oke, karena kita sudah mendapatkan M2-nya, kita mencari M1-nya. Dengan rumus M sama dengan 1000 dikali massa jenis dikali persen massa dibagi MR. M1 sama dengan 1000 dikali massa jenis yaitu 1,049 dikali persen massa yaitu 100% dibagi MR yaitu 60. 100% kita coret, jadi 1000 dikali 1,049 dibagi 60 dan didapatkan hasil M1-nya yaitu 17,48 M. Dan sekarang kita masuk ke dalam rumus pengenceran. V1 sama dengan M2 dikali V2 dibagi M1. V1 sama dengan 0,45 dikali 500 dibagi 17,48. Dan didapatkan hasil V1 yaitu 12,87 ml. Sehingga asam etanoat glasial 100% yang harus dipipet adalah sebanyak 12,87 ml. Pada soal berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan pH dari suatu larutan campuran. Soal nomor 4. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengerjakan satu-satu terlebih dahulu. Diketahui volume amonia pertama adalah 150 ml dengan konsentrasi 0,5 mol. Dicampurkan dengan volume amonia kedua 200 ml dengan konsentrasi 1 mol dan dicampurkan lagi dengan 50 ml air. Untuk menentukan pH larutan tersebut, kita harus mencari terlebih dahulu milimol dari masing-masing larutan. Rumusnya adalah volume dikali konsentrasi molaritas. Sehingga pada amonia pertama, milimolnya adalah
Volume yaitu 150 ml dikalikan dengan molaritasnya yaitu 0,5. Hasilnya adalah 75 milimol. Pada amonia kedua, sama seperti tadi, V dikali molaritas. Jadi 200 dikalikan 1 sama dengan 200 milimol. Lalu, milimol pertama dan milimol kedua kita jumlahkan. Hasilnya adalah 275 milimol. Di sini air tidak kita hitung molnya karena air adalah larutan netral. Selanjutnya, kita akan mencari molaritas campuran dari larutan tersebut. Rumusnya adalah M campuran sama dengan jumlah milimol dibagi jumlah pelarut. Jumlah molnya yaitu 275 milimol dan dibagi dengan jumlah pelarutnya. Kita tambahkan 150 ml ditambah 200 ml ditambah 50 ml. Jadi 275 dibagi 400 hasilnya 0,68 M. Kita konversikan menjadi 68 dikali 10 pangkat min 2. Setelah kita mendapatkan molaritas campurannya, kita lanjut mencari konsentrasi OH- untuk menentukan pH. Rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali M. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb-nya yaitu yang diketahui dari soal 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan M-nya yaitu 68 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan akar dari 122,4 dikali 10 pangkat min 7. 122,4 kita akarkan menjadi 11,06 dan 10 pangkat min 7 jika kita akarkan sama dengan kita pangkatkan setengah sehingga hasilnya adalah 11,06 dikali 10 pangkat min 3,5. Setelah kita mendapatkan OH-, kita lanjut mencari pOH-nya dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log OH-nya yaitu 11,06 dikali 10 pangkat min 3,5. Pada logaritma, bilangan pangkat akan berubah menjadi bilangan pokok dan ditaruh di depan min log, sehingga jadinya 3,5 min log 11,06. Hasilnya adalah 2,45. Setelah mendapatkan pOH, kita dapat menentukan pH-nya dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang pOH-nya yaitu 2,45 sehingga didapatkan hasil pH-nya adalah 11,55. Jadi pH dari larutan tersebut adalah 11,55. Pada soal berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan pH dari suatu larutan campuran asam dan basa. Soal nomor 5. 150 ml NaOH 0,02 M dicampurkan dengan 50 ml HCl 0,08 M. Pertanyaannya, berapakah pH dari larutan tersebut? Seperti tadi, kita cari terlebih dahulu mol dari asam dan basa larutan tersebut dengan rumus konsentrasi dikali volume. Catatan ya, dalam soal sebelumnya kita mencari milimol larutan karena larutan tersebut adalah larutan asam lemah ataupun basa lemah. Sedangkan pada larutan ini termasuk ke dalam larutan basa kuat dan asam kuat. Sehingga yang kita cari adalah mol, bukan milimolnya. Karena kita mencari mol, maka pada rumus ini volumenya harus dengan satuan liter. Jika mililiter, harus kita konversikan terlebih dahulu. 150 ml kita jadikan liter dengan cara kita bagi 1000. Hasilnya adalah 0,15 liter. 50 ml kita jadikan liter, dibagi 1000 dan hasilnya 0,05 liter. Sekarang kita mulai menghitung mol larutan asam dan basanya. Mol basa
0,02 M dikali 0,15 liter hasilnya adalah 0,003 mol. Dan pada mol asam, 0,08 M dikali 0,05 liter hasilnya adalah 0,004 mol. Selanjutnya, kita reaksikan larutan tersebut. NaOH ditambah HCl bereaksi menjadi NaCl plus H2O. Mula-mula, mol NaOH adalah 0,003 mol dan HCl 0,004 mol. Pada reaksi, kita kurangkan dengan mol basanya. 0,003 mol dikurang 0,003 mol hasilnya habis. Pada HCl, 0,004 mol dikurang 0,003 mol hasilnya adalah 0,001 mol, sehingga didapatkan mol sisanya yaitu 0,001 mol. Sekarang kita telah mendapatkan mol sisanya. Selanjutnya kita cari M campurannya dengan rumus M campuran sama dengan mol sisa dibagi volume total, sama dengan 0,001 mol dibagi 0,15 liter ditambah 0,05 liter. Hasilnya adalah 0,001 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 0,005 M. Karena ini adalah mol sisa dari HCl dan HCl termasuk dalam asam kuat, maka rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan A dikali M. A adalah banyaknya ion H+. Jika pada HCl hanya 1, berarti A-nya 1. Jika pada H2SO4, berarti A-nya adalah 2. Begitu seterusnya. Jadi, A yaitu 1 dikali M yaitu 0,005. Hasilnya adalah 0,005. Kita konversikan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Jika kita sudah mendapatkan konsentrasi H+-nya, maka kita sudah dapat menentukan pH larutan tersebut. Dengan rumus, pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log konsentrasi H+-nya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Sama seperti tadi, pada logaritma, bilangan pangkat akan menjadi bilangan pokok yang ditaruh di depan min log. Jadi hasilnya adalah 3 min log 5. Jadi pH dari larutan tersebut adalah 2,3. Oke guys, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.